kelas 11 6 kelompok 2. Hari ini kami akan membuat proyek informatika terkait pendeteksi hujan atau rain sensor. Tapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. So, check this out. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Astronauta Ardian Dias. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Hada Suciani Pangarang, nomor absen 11. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jonathan Israel Fitriana Wahyu, saya absen 14. Halo, nama saya Hada Suciani absen 13. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nira Septivia Lembau, nomor absen 26. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama yaitu rain sensor yang berfungsi untuk mendeteksi air hujan dan akan mengirimkan sinyal ke Arduino. Dan yang kedua yaitu modul relay yang berfungsi sebagai saklar otomatis yang dikendalikan oleh Arduino untuk menyalakan atau mematikan listrik. Alat dan bahan yang ketiga yakni breadboard. Breadboard merupakan papan yang digunakan untuk membuat prototipe rangkaian elektronik. Dan alat dan bahan yang keempat yakni kabel jumper. Kabel jumper ini merupakan kabel kecil yang nantinya digunakan untuk menghubungkan komponen yang ada di breadboard ataupun modul elektronik tanpa perlu disolder. Alat yang selanjutnya yaitu servo. Servo memiliki kegunaan untuk mengendalikan gerakan secara presisi, kecepatan, dan mengendalikan sudut pada mesin otomatis maupun robotika. Alat selanjutnya yang digunakan yaitu Arduino Nano. Jadi Arduino Nano ini digunakan sebagai microcontroller kecil yang dapat diprogram untuk menghubungkan komponen-komponen elektronik seperti LED, sensor, dan motor. Selanjutnya yaitu kabel data. Kabel data digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen elektronik tersebut. Nah, kemudian di sini ada buzzer dan LED. Nah, kegunaan buzzer yaitu saat sel sensor mendeteksi adanya air hujan, nah buzzer ini otomatis akan berbunyi. Kemudian di sini terdapat LED yang kegunaannya yaitu saat sel sensor mendeteksi adanya air hujan, maka LED ini akan otomatis menyala. Untuk penjelasan rangkaian, yang pertama yaitu servo, di mana kabel berwarna coklat terhubung ke pin GND di Arduino, kabel berwarna merah terhubung ke pin 5 volt di Arduino, dan kabel berwarna kuning terhubung ke pin D9 di Arduino. Selanjutnya, untuk rain sensor terhubung ke modul relay, di mana pin A0 di sini bisa digunakan atau tidak, tetapi untuk proyek kami kali ini, kami tidak menggunakannya. Selanjutnya, untuk pin D0 terhubung ke pin D2 di Arduino, pin GND terhubung ke pin GND, dan VCC terhubung ke pin 5 volt di Arduino. Jadi, selanjutnya untuk LED, kaki katodanya terhubung ke pin GND, sedangkan untuk kaki anodanya terhubung ke pin D5. Kemudian untuk buzzer, kaki pendeknya terhubung ke pin GND, sedangkan kaki panjangnya terhubung ke pin D7.
Pada baris pertama dan kedua, yaitu include servo.h, artinya memasukkan library servo.h ke dalam script atau sistem. Pada baris keempat, define sensor pin 2, artinya sensor pin dihubungkan ke pin D2 di Arduino Nano. Pada baris yang kelima, define LED 5, pin LED dihubungkan ke pin D5 di Arduino Nano. Kemudian di baris yang keenam, define buzzer 7, pin buzzer dihubungkan ke pin D7 di Arduino Nano. Pada baris yang ketujuh, define servo pin 9, artinya pin servo dihubungkan ke pin D9 di Arduino Nano. Selanjutnya yaitu void setup, yang artinya inisialisasi program awal. Selanjutnya baris ke-10, artinya pin sensor tetapkan sebagai input, dan artinya pula Arduino dapat menerima sinyal dari sensor hujan. Lanjut baris yang ke-11, menetapkan LED sebagai output, yang artinya Arduino dapat menyalakan ataupun mematikan LED. Lanjut ke baris berikutnya, yaitu baris ke-12, artinya menetapkan pin buzzer sebagai output, dan artinya pula Arduino dapat menghasilkan suara lewat buzzer. Lanjut ke baris yang ke-13, artinya servo atap dihubungkan ke pin servo atau ke pin D9. Lanjut ke baris yang ke-14, artinya servo atap ditetapkan pada sudut 90 derajat, yang artinya pula atap dalam keadaan terbuka. Lanjut ke baris yang ke-17, void loop, artinya inisialisasi program berulang-ulang. Nah, selanjutnya pada baris yang ke-18 artinya membaca nilai dari pin sensor hujan. Sedangkan baris ke-20 artinya hujan terdeteksi. Baris ke-21 artinya LED menyala saat kelap-kelip. Baris ke-22 artinya LED menyala. Baris ke-23 artinya buzzer bunyi sebesar 500 Hz. Baris ke-24 artinya delay selama 2 mili-detik atau 0,2 detik. Baris ke-26 artinya LED mati. Baris ke-27 artinya buzzer berbunyi sebesar 700 Hz. Baris ke-28 artinya delay selama 2 mili-detik atau 0,2 detik. Penjelasan skrip berikutnya yaitu pada baris 30 artinya LED menyala. Baris 31 artinya buzzer berbunyi sebesar 500 Hz. Baris 32 artinya delay selama 2 mili-detik atau 0,2 detik. Baris ke-34 artinya buzzer berhenti berbunyi. Baris ke-36 artinya gerakan servo kembali ke semula. Baris ke-37 servo bergerak dengan sudut 180 derajat. Baris yang ke-38 artinya jeda selama 0,5 detik sebelum lanjut membaca sensor. Kemudian pada baris yang ke-39 artinya kondisi jika tidak hujan. Pada baris yang ke-41 artinya mematikan LED. Selanjutnya pada baris yang ke-42 artinya buzzer mati. Dan pada baris yang ke-43 artinya servo kembali ke posisi awal. Dan yang terakhir pada baris ke-46 artinya jeda selama 0,1 detik sebelum lanjut membaca
Jadi teman-teman, dan ini perkiraan bentuknya ketika sudah dibuatkan dalam bentuk rumah. Bisa dilihat di sini, ketika rain sensor belum mendeteksi adanya hujan, maka servo masih berada pada sudut 90 derajat. Di sini kami sudah menyediakan juga tisu basah dan tisu kering. Teman-teman perhatikan. Nah, ketika rain sensor mendeteksi adanya hujan, maka servo akan diputar ke arah sudut 180 derajat. Tidak hanya itu, bisa dilihat juga pada bagian dalam, ketika rain sensor mendeteksi adanya hujan, maka LED akan menyala serta buzzer akan mengeluarkan bunyi. Nah, ketika rain sensor sudah tidak mendeteksi lagi adanya hujan, maka servo akan kembali ke sudut 90 derajat. Ya. Yo yang paling baik kalau foto kita tidak ada kalau nanti kamu foto lagi mama saja. Itu makan apa?